Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat berbagi ya teman-teman dimanapun teman-teman berada. Jadi untuk merespon pertanyaan tentang detail UAS ya, paper UAS. Di sini Bapak akan Bapak buatkan template-nya ya. Jadi teman-teman saya ikuti template dari paper ini ya. Nanti teman-teman download di deskripsi eh, pada laman YouTube yang sama. Jadi headernya seperti ini teman-teman. Jurnal UAS Migrasi Internasional ini nggak usah dirubah ya. Ganjil 2021-2022. Teman-teman tulis namanya, kemudian NIM, nomor urut presensi, kemudian kelas ya, migrasi A atau B. Nah, untuk sebelum ke judulnya ya, untuk topiknya itu sendiri, eh, semua hal yang pernah kita pelajari atau materinya di kelas ya. Jadi jangan mengambil sudut pandang yang eh, belum kita pelajari seperti itu ya. Jadi kita mengambil sudut pandang dan materi atau topik yang sudah kita pelajari di kelas migrasi internasional. Eh, Perlu diperhatikan kalau misalnya paper ini itu bahan-bahannya dibuat dari paper terdahulu ya. Mohon diperhatikan sudut pandang dari kajian migrasi ya. Jadi kajian migrasi sudut pandangnya seperti apa disesuaikan. Jadi jangan lagi ke oh, eh, paper dulu ya yang daur ulang itu langsung plug dimasukkan di sini itu pasti nilainya jadi turun ya, sangat turun turun drastis karena bukan dari sudut pandang migrasi, kajian migrasi internasional. Jadi untuk topiknya teman-teman bisa pilihkan banyak banget ya. Topik migrasi internasional ya, entah dia forced migration studies, entah dia voluntary migration seperti itu. Nah, kemudian kita perlu, jadi judulnya teman-teman tulis ini ya, 14 font ini, nggak usah dikecilin, ikut aja. Kemudian teman-teman isi di sini abstraknya dalam bahasa Inggris, jadi dua abstrak ya. Jadi nanti dihapus aja nih ini Inggrisnya, ya. Kemudian abstraknya tulis di bawah. Jadi isi dari abstrak itu eh, berisikan abstraksi atas paper kita ya. Jadi paper kita itu topiknya apa, kemudian pertanyaan penelitiannya apa, metodenya apa gitu kan. Kemudian eh, apalagi konsep yang dipakai apa, kemudian hasil pembahasannya seperti apa. Tapi singkat-singkat ya. Bisa juga dibuat abstrak ini kalau udah selesai tulisan kita, baru kemudian kita buat abstraknya ya, biar ada apa namanya eh, pertanyaan penelitian di dalam dan jawabannya seperti itu. Kemudian ada kata kunci ya. Ini jangan lebih dari 5 ya. Jadi kalau bisa 5 kata aja. Sebenarnya nggak ada batasannya ya. Seperti itu. Jadi monggo kalau mau banyak, tapi kita saranin ke 5 aja. Kemudian dua, yang ini abstrak dalam bahasa Indonesia ya. Jadi hapus bahasanya, terus abstraknya, kemudian kata kunci. Ini fontnya Times New Roman 12. Jadi kita buat dua kolom ya, teman-teman ya. Jadi nulisnya di sini, kemudian di sini gitu kan. Nanti di halaman selanjutnya begitu juga. Dan selanjut ke latar belakang. Jadi kita perlu teman-teman lihat di sini yang warna hijau. Nanti teman-teman hapus ya. Nah, ini nggak tahu kenapa warna hijau. Jadi yang teman-teman nanti hapus yang ini. Jadi latar belakang itu dia minimal 500 kata ya. Itu 25% dari yang kita syaratkan 2000 kata. Jadi 2000 kata itu hanya kita hitung dari latar belakang sampai di kesimpulan ya. Jadi abstrak tidak termasuk gitu kan.
kemudian daftar pustaka tidak termasuk, judul tidak termasuk, seperti itu. Jadi yang kita hitung mulai dari startnya 2000 kata, syarat minimumnya mulai dari latar belakang. Nah, latar belakang ini eh, minimal 500 kata atau 25%. Jadi kalau teman-teman mau lebih dari 500 kata atau mau melampaui syarat minimalnya bisa seperti itu. Kemudian kita lihat metode, dia 15% syarat minimumnya itu 300 kata. Ya. Kalau teman-teman mau melampaui, monggo silahkan. Kemudian pembahasannya 55% atau 1100 kata. Jadi pembahasan di paper ilmiah itu harus lebih dari 50% ya. Eh, seperti itu. Kalau teman-teman mau melampaui 1100, monggo. Kemudian kesimpulannya 5% juga, 5% atau 100 kata. Ya. Jadi ini syarat minimal teman-teman ya. Kalau teman-teman tidak mencapai syarat minimal ini, berarti nanti apa namanya nilainya akan berkurang. Karena fase apa namanya Bapak periksa itu tahapannya yang pertama hal teknis dulu, yang teknikal ya. Seperti ini semua yang kita jelasin tadi, jumlah kata jumlah katanya dan kemudian habis teknikalnya udah beres, baru kita ke substansinya. Baru Bapak periksa nanti substansinya. Jadi kalau minimal katanya dan tes secara teknis papernya itu tidak beres, berarti substansinya juga nanti nggak beres juga seperti itu. Ya, jadi nilainya jadi rendah. Nah, kenapa kita perlu pembagian seperti ini? Kalau kita tidak bagi seperti ini, itu biasanya mahasiswa itu banyakkan di latar belakang sama metode, kemudian pembahasannya dikit, kemudian langsung ditutup kesimpulan. Jadi itu kayak kita nonton film tiba-tiba habis gitu kan di pembahasan itu yang seru-serunya loh kok habis, udah cepet habis gitu. Padahal paper ilmiah itu banyakkan di presentasinya di pembahasan ya. Jadi dengan seperti ini teman-teman lagi tidak tidak perlu lagi untuk memperbanyak di sini ya. Kemudian mempersedikit di pembahasan tidak karena sudah ada pembagiannya. Nah, jadi teman-teman nanti kumpulin itu file berbentuk Microsoft Word ya atau Doc, DOC, kemudian DOCX ya. Kemudian teman-teman tidak perlu periksa plagiasinya. Ini plagiasinya maksimum dia 25% ya. Jadi teman-teman tidak perlu memeriksa plagiasinya sendiri, nanti Bapak yang periksakan. Kita lihat similarity indexnya itu maksimal di 25%. Jadi jangan copy paste teman-teman ya. Nanti apa namanya kedapatan seperti itu. Nah, Bapak ingatin lagi karena sekarang marak banget joki kerja tugas ya. Kalau di Instagram itu ada skip nugas macam-macam itu. Mohon jangan menggunakan jasa tugas yang dibuatkan atau joki tugas ya. Karena itu efeknya di belakang bisa panjang. Yang pertama kalau ketahuan nanti mata kuliah ini tuh langsung error seperti itu ya. Bukan poin UASnya yang error, tapi mata kuliah ini langsung keluar nilainya error ya. Kalau kedapatan. Misalkan kita naikkan lagi itu di fakultas, nanti kalau kita lapor, ada pelaporan, ada temuan, itu nanti teman-teman satu semester itu semua mata kuliah yang diambil itu error ya. Jadi jangan sekali-sekali gunakan seperti itu ya. Sementara sekali itu tulisannya itu sangat sophisticated biasanya ya yang dikerjakan itu. Dan kemudian eh, apa namanya similarity indexnya juga itu akan ketemu ya biasanya. Jadi diingatin lagi kita kerja aja yang jujur. Kalau tulisan kita nggak terlalu bagus menurut kita ya nggak apa-apa ya. Jadi kami sangat menghargai kejujuran itu dan exercise of ideas. Jadi Anda apa, mengutarakan ide-ide atau yang ada dalam pikiran Anda. Jadi kami mau membaca, kami sangat menghargai pemikiran Anda seperti itu. Yang mungkin bagi orang lain nggak direken atau nggak didengar, tapi kami itu sangat menghargai eh,
pemikiran Anda atau buah pikir Anda ke dalam tulisan seperti itu. Jadi kerjalah dengan tenang, jangan tergesa-gesa atau eh, merasa harus perfect ya, enggak ya. Jadi teman-teman ikuti aja syarat-syarat minimalnya ini. Nah, jadi tadi syarat minimal, kemudian daftar pustakanya, syarat minimalnya itu wajib referensi yang usianya 10 tahun terakhir, minimal 7 jurnal atau buku. Jadi bisa kombinasi ya, bisa 3 jurnal, 4 buku, itu kan bisa 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 ketujuhnya jurnal, bisa ketujuhnya buku. Terserah seperti apa kombinasinya. Website tidak termasuk. Jadi kalau teman-teman pasang website banyak itu tidak masuk dalam syarat wajib. Jadi nggak kehitung. Nah, di sini ada Bapak coba challenge. Kalau teman-teman mau nilainya papernya di atas 80, yang artinya itu kategori nilai A, itu teman-teman kalau papernya itu punya referensi yang 10 tahun terakhir, sama seperti tadi, yang tepat diletakkan atau tepat dipergunakan dalam narasi papernya itu jumlahnya lebih dari 20 ya. Entah dia jurnal atau buku atau kombinasi di antara keduanya dan website juga tidak termasuk. Jadi 20 jurnal atau buku 10 tahun terakhir. Jadi kalau teman-teman merasa 2000 kata itu kurang, teman-teman bisa melampaui itu seperti itu. Jadi karena di sini dipakai kutipan body note ya. Jadi kalau footnote nanti khawatirnya kita kehitung lagi hurufnya. Di sini kita pakai body note aja. Jadi cuma apa istilahnya eh, nama penulis dan tahun ya. Jadi nggak perlu halaman-halaman, langsung aja nama penulis dan tahun untuk body note-nya. Jadi kita men-challenge mahasiswa kalau misalkan dia bisa lebih dari 20 referensi, tapi referensinya ini bukan referensi yang asal-asal diambil kemudian ditempel enggak ya, tapi memang dia tepat untuk menyokong narasi kita atau menyokong data kita seperti itu. Jadi dia tepat digunakan gitu, tepat sasaran istilahnya. Kalau dia tepat sasaran jumlahnya lebih dari 20, maka nilai papernya itu di atas 80. Tapi ini tidak otomatis ya, maksudnya otomatis kalau teman-teman cuma referensinya dikasih banyak gitu kan, tapi pembahasannya amburadul ya tetap aja nilainya amburadul seperti itu ya. Jadi jangan seperti itu. Jadi tetap uh, kita jaga flow of writing-nya. Nah, bagaimana flow of writing-nya atau alur tulisannya? Jadi latar belakang yang tadi 500 kata, ini kan kutipan ya, kutipan semua kutipan yang paper ini menggunakan body note. Di abstrak tidak perlu ada kutipan karena itu semua dari Anda ya, narasinya dari Anda. Jadi Anda mau framing seperti apa, itu dari Anda punya kata-kata aja, nggak perlu kutip. Kemudian latar belakang kita mulai dari hal umum, tapi umumnya ini karena ini modelnya induksi ya, dari umum ke khusus atau umum ke spesifik. Kita mulai dari hal umum, jadi hal umum ini jangan terlalu umum. Jadi misalkan kalau terlalu umum itu pasca apa itu tragedi WTC gitu kan itu jangan jangan ke situ gitu. Jadi misalkan kalau eh, topiknya remitansi sosial, berarti kita mulai dari hal remitansi sosialnya seperti itu. Jadi jangan ditarik terlalu umum atau pasca perang dingin, globalisasi itu apa gitu kan. Jadi agak terlalu besar seperti itu. Jadi umumnya di sini maksudnya umum yang langsung menjurus ke topik, gitu kan? Umum dari topik itu jadi judulnya. Lalu kemudian nanti paragrafnya itu ditata, nanti menukik ke hal yang spesifik yang Anda mau angkat seperti itu, yang nanti jadi pertanyaan penelitian. Kemudian urgensi membahas topik dan judul. Kalau mengapa Anda menganggap ini menarik gitu kan atau penting untuk dibahas. Tidak perlu terlalu banyak di sini, mungkin hanya sekitar 2-3 kalimat ya kalau teman-teman mau buat, gitu kan. Kemudian disertakan data untuk menyokong masalah yang akan kita rumuskan ya. Kemudian paragraf akhirnya itu ditutup dengan pertanyaan penelitian. Dan pertanyaan penelitian ini, kalau dia berbentuk pertanyaan, berarti ujungnya itu tanda tanya ya, bukan titik. Jadi ujung dari pertanyaan penelitian itu tanda tanya, bukan titik. Jadi pastikan juga tanda baca diperhatikan seperti itu.
Kemudian metode 300 kata bisa lebih itu dipilih apakah pakai pendekatan kualitatif berjenis deskriptif atau pendekatan kualitatif berjenis eksplanatif. Kalau dia deskriptif berarti hanya membutuhkan konsep, kalau dia eksplanatif berarti dia membutuhkan teori. Kemudian kita tulis ruang lingkup penelitian kita, bisa tahunnya, bisa isunya, bisa fenomenanya, macam-macam, studi kasusnya bisa, monggo dituliskan aja ruang lingkupnya. Kemudian konsep yang digunakan atau konsep atau teori yang digunakan apa. Kemudian dicoba dijelaskan sedikit tentang variabel dari konsep atau teori yang digunakan. Jadi misalkan konsepnya Peggy Levitt tentang remitansi sosial. Di situ ada variabel apa-apa-apa gitu. Ada 3 misalkan atau apa. Jadi teman-teman jelasin secara singkat aja. Nah, harapannya ya asumsi-asumsi pokoknya itu nanti yang dipakai di pembahasan. Kemudian kita lanjut ke bab pembahasan atau bukan bab ya, part ya atau bagian pembahasan itu 55%, 1.100 kata. Eh, Nah, kalau teman-teman di atas itu di metodenya konsepnya itu terdiri dari 2 variabel, berarti nanti pembahasannya ada 2 sub pembahasan atau sub pembahasan ya. Jadi buat subheading ya. Misalkan variabel satu apa, variabel 2 apa, kayak gitu. Jadi ada sub-sub pembahasannya. Kemudian kalau dia pakai 2 variabel atau 3 variabel, setiap variabel itu mempunyai temuan interpretasi dan simpulannya sendiri-sendiri. Jadi misalkan tadi Peggy Levitt punya variabel berapa, let's say 3 ya. Jadi dari 3 variabel itu kita kita latihan untuk menginterpretasi. Kemudian kita cari findingsnya di 3 variabel itu, apa sih temuan kita di variabel itu, dan kita menyimpulkan per variabelnya. Jadi variabel itu paragraf paling akhirnya biasanya itu temuan ya, temuan dari interpretasi kita atas data yang kita paparkan di variabel itu, gitu kan? Kita hubungkan nanti dengan pertanyaan penelitian yang kita ajukan. Jadi kalau misalkan remitansi sosial, ada berapa variabelnya dari setiap variabel itu dari data yang kita kemukakan, pembahasan kita lakukan, itu apa interpretasinya itu taruh di paragraf akhir sebelum pindah ke variabel selanjutnya. Nah, kemudian kesimpulan hanya 5% atau 100 kata, bisa melebihi. Ini berisi kesimpulan adalah jawaban akhir dari pertanyaan penelitian yang Anda ajukan. Nah, karena di atasnya tadi misalkan ada 3 variabel, berarti ada 3 interpretasi, ada 3 temuan, ada 3 simpulan. Nah, simpul-simpul itu kita jahit, kita rajut, dan kemudian kita masukkan di eh, bagian kesimpulan. Jadi gabungan dari simpulan-simpulan variabel yang ada pada bagian pembahasan. Jadi kalau misalkan tidak ada kita bahas ya, jangan masukkan di simpulan yang tidak ada kita bahas. Jadi itu artinya kan di luar pembahasan. Jadi tidak masuk dalam pembahasan, berarti tidak perlu dikemukakan seperti itu. Kita kemukakan yang kita kita bahas seperti itu, jangan kemukakan yang tidak dibahas. Jadi simpulan itu bukan summary ya, jadi bukan ringkasan atas segalanya di paper, tapi dari misalkan tadi 3 variabel, ada 3 interpretasi, ya, ada 3 argumen, ada 3 interpretasi, ada 3 simpulan, simpulan-simpulan itu kita jahit, kita gabung, berarti tergabung masuk di simpulan ini. Jadi pertanyaan penelitiannya apa, kemudian dari variabel ini jawabnya seperti apa. Jadi ini merupakan gabungan nih dari simpulan-simpulan. Nah ini tadi daftar pustaka, kira saya udah apa namanya, oh, udah jelas ya. Nah dikumpulkan kapan sih? Jadi jadwal UASnya itu kan 5 Desember ya. Jadi kita akan buka setelah 5 Desember seperti itu. Nanti diumumkan di Google Classroom apa namanya deadline-nya seperti apa. Tapi mulai dari sekarang kan teman-teman bisa cicil nih, at least menemukan topiknya dulu. Nah untuk lebih mudah teman-teman jangan mulai dari
topik atau fenomena ya, teman-teman lihat dari teori dulu. Kalau teman-teman dapat teori atau konsep, teman-teman lihat dulu konsepnya. Kalau teman-teman oke dan konsepnya, baru kemudian kita geser-geser cari objek penelitian yang pas seperti itu. Untuk jadi ini kayak latihan mini skripsi ya, seperti itu. Jadi kalau dari fenomena biasanya cari konsepnya agak susah, tapi kita kalau mulai dari konsep mungkin nanti kita bisa geser-geser fenomenanya. Seperti itu ya. Mungkin itu aja teman-teman ya. Semoga membantu apa namanya teknis-teknis detail seperti ini. Teman-teman nanti sisa sesuaikan dengan yang teman-teman akan bahas seperti itu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.